Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ancient method in solving linear equation problem atau metode kuno dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Dulu kita sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear di SMP atau SMA ya. Dulu waktu di SMA yang diajarkan biasanya cara menyelesaikannya dengan metode substitusi, dengan metode eliminasi, atau mungkin beberapa sudah menggunakan eliminasi Gauss ya, atau mungkin operasi baris elementer nama kerennya. Kalau di perkuliahan juga kita sudah pernah belajar tentang menyelesaikannya di aljabar linear elementer ya. Kita sudah pernah belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear itu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, atau mungkin dengan metode dengan determinan atau yang lainnya ya. Nah, namun kali ini saya akan membahas tentang ancient method atau metode kuno dalam menyelesaikan sistem persamaan linear baik dua variabel atau lebih ya di sini. Nah, tapi saya tidak akan membahas semua metode kuno ya. Mungkin di sini saya akan hanya membahas 3 metode saja, yaitu metode yang berasal dari Babilonia kuno dan metode yang berasal dari Cina, yaitu yang pertama adalah metode false position, dan yang kedua metode double false position, dan yang ketiga adalah metode Gaussian Chinese method atau metode Cina kuno yang mirip dengan Gaussian method. Seperti itu. Langsung saja ya di historical perspective di sini. Misalkan ada permasalahan ini itu saya dapatkan dari Old Babylonian around 1000 before century atau 1000 sebelum Masehi pada tablet VAT 8389. Seperti itu. Permasalahannya adalah satu dari sebuah, ini ada bidang ya, ada bidang pertanian seperti itu. One of two fields yields 2/3 sila per sal. Jadi salah satu dari bidang sawah itu atau sawah atau apa ya, perkebunan atau apa, menghasilkan 2/3 sila per sal. The second yields, dan pada bidang kedua itu menghasilkan a half sila per sal, setengah sila per sal ya. Where di sini sila ada dan sar measure for capacity and area. Jadi mungkin kalau sekarang kita kenal dengan 1000 ton per meter atau seperti itu ya, 100 kilo per meter seperti itu. Jadi itu sila per sal pada waktu itu. The yields of the first fields were 500 sila more than that of the second. Jadi hasilnya tadi, hasil pertaniannya itu tadi pada first field was 500 sila. Nah, lebih 500 lebih than that of the second. And the area, ini tentang areanya, the two field were together 1800 sar. Nah, jadi luas bersama atau jumlah luasnya itu adalah 1800 sar. Nah, permasalahan ini tentunya kita harus membawa ke dalam bentuk matematika dulu. Kalau kita nyatakan bentuk ini ke dalam bentuk modern yang sudah kita kenal sekarang ini, maka akan jadi seperti itu di modern notation-nya. Maka persamaan pertama tadi kan di perkebunan yang pertama itu 500 ya, hasilnya lebih daripada perkebunan yang kedua. Jadi 2/3 X dikurangi 1/2Y, di mana misalkan X itu adalah untuk yang perkebunan pertama, dikarenakan Y itu berganti untuk ini kalau kita kembalikan untuk perkebunan yang kedua. Nah, area untuk yang perkebunan yang kedua seperti itu. Nah, sekarang untuk yang perkebunan kedua, luasnya itu X plus Y-nya, jadi total X dan Y. Jadi X itu pengganti untuk luas perkebunan pertama, sedangkan Y itu pengganti untuk luas perkebunan kedua. X plus Y-nya itu ditambahkan together itu 1800. Nah, metode yang digunakan oleh Babilonia kuno waktu itu adalah metode false position. Bagaimana metode ini? Yang pertama, metodenya dia menggunakan permisalan. Maaf, ini nggak bisa di itu. Nah, seperti ini. Nah, pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Babilonia kuno here made the initial assumption. Jadi mereka menggunakan asumsi tentang solusi
dari permasalahan ini. Solusi dari permasalahan ini apa? Yang pertama, karena di bentuk persamaan yang kedua itu sudah diketahui bahwa together the area. Nah, yang pertanyaannya kan tentang area ya, luas yang pertama dan kedua itu dijumlahkan adalah 1800. Jadi masih ingat tadi X plus Y itu sama dengan 1800. Maka dia membuat asumsi bahwa keduanya itu sama dengan 900, paling gampang. Nah, jadi seperti ini. Jadi X sama dengan 900 dan Y-nya juga sama dengan 900. Maka dari kondisi asumsi permasalahan ini atau asumsi dari jawaban dari penyelesaian permasalahan ini, maka kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, yaitu 2/3 X dikurangi 1/2 Y itu sama dengan 500 ya. Kalau kita masukkan ke persamaan pertama, maka akan jadinya seperti ini. 2/3 dikalikan 900 dikurangi, padahal tadi di persamaan tadi kan 2/3 X dikurangi dikurangi 1/2 Y itu sama dengan 500 ya. Nah, saat 900 kita substitusikan ke sini dengan X dan Y sama dengan 900, maka ternyata hasilnya adalah 150. Hal ini berbeda dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah 500. Maka terdapat selisih di sini yaitu kurang ya. Kalau jawabannya di situ 150, padahal di yang diketahui itu 500. Berarti ada selisih. Selisih berapa? Selisihnya adalah 350. Maka selisih 350. The difference between the desired, ya, yang dimaksud itu kan yang harusnya kita dapatkan adalah 500, sedangkan yang dari asumsi tadi cuman 150. Selisih 350. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, to adjust the answer, untuk menentukan jawaban yang benar, describe atau sejarawan tersebut presumably realize that every unit increase in the value of X and consequent unit decrease in the value of Y. Given increase the function. Jadi seperti ini, 2/3 X dikurangi 1/2 Y. Nah, itu ternyata kalau kita masukkan ke yang kedua, kan pertamanya seperti ini ya, 2/3. Kalau kita bawa ke persamaan yang kedua, jadi every unit, setiap unit dari X sama Y itu dari persamaan kedua kan ya, 2/3 ditambah setengah itu sama dengan 7/6. 2/3 ditambah 1/2 atau setengah itu sama dengan 7/6. Nah, jadi setiap satu unit kita naikkan, maka jumlahnya kan 7/6 seperti itu. Oleh karena itu yang kita selisih ya, selisihnya tadi kan 350. Berarti bagaimana kita menghilangkan selisih itu tadi. Nah, maka dari persamaan yang kedua tadi selisihnya kan 350. Berarti mungkin S kita masukkan di sini tuh misalkan sebuah variabel baru yaitu S itu untuk bagaimana nilai benarnya ya. Maka 350 7/6 dulu. 7/6 S itu sama dengan 350. 350 dari mana? 350 tadi dari selisih. 7/6 dari mana? Dari persamaan kedua untuk per every unitsnya tadi. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita dapatkan S-nya sama dengan berapa? 300. Oke, kita dapat sekarang. S-nya berarti 300. Kalau sudah tahu S-nya 300, maka kita tinggal mengembalikan ke jawaban asumsi tadi. Asumsinya tadi kan berapa? X-nya 900. Y-nya 900. Karena asumsinya tadi itu X-nya itu sama dengan 900, Y-nya sama dengan 900, maka kita tinggal tadi yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak X atau Y? Betul itu. Nah, maka karena yang lebih banyak itu X, kita tahu yang dari persamaan tadi dikurangi kan, maka karena yang lebih banyak itu X, maka kita tambahkan X-nya itu dengan 300. Nah, Y-nya itu kita kurangi dengan 300. Berarti ininya 600, ininya 1200. Nah, maka sudah ketemu hasil. Nah, metode ini adalah merupakan metode false position. Seperti itu yang dikenalkan oleh Babylonian. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua.
Metode yang kedua ini juga hampir sama, yaitu false position, tetapi itu lebih ke double false position, jadi agak sedikit berbeda. Ini ada permasalahan ini dari 9 chapter, dari buku 9 bab. The price of 1 acre of good land is 300 pieces of gold. The price of 7 acres of bad land is 500. One had purchased altogether 100 acres. The price was 10,000. How much good land was bought and how much bad? Jadi permasalahan ini kalau kita bawa ke modern notation atau permasalahan bentuk modern, maka X plus Y itu sama dengan 100. Nah, dua-duanya yang dicarikan landnya ya, acre itu satuan untuk land mungkin ya, hektar mungkin ya, seperti itu. Enggak masalah itu, yang penting permasalahan seperti itu, X plus Y sama dengan 100. Terus yang permasalahan kedua, 300X ditambah 500 per 7Y itu sama dengan 10.000. The price was, di situ one has purchased altogether 100 hektar ya itu tadi. The price was 10.000 tadi. The price of 1 acre of good land is 300 pieces of gold. The price of 7 acres of bad land is 500. Berarti yang kedua tadi 500 per 7 ya. Nah, harganya kalau sama-sama 300 itu tadi 300 X ditambah 500 per 7 karena 7 acre ya. 7Y 500 per 7Y sama dengan 10.000. Nah, maka cara menyelesaikannya kalau metode dari Cina di 9 chapter ini, metode yang digunakan oleh matematikawan Cina, double false position, caranya gimana? Kalau tadi asumsinya 1, tapi kalau ini dia menggunakan 2 asumsi. Kata kuncinya ada pada persamaan yang pertama di sini. Persamaan yang pertama adalah X plus Y itu sama dengan 100. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa maaf ini enggak itu ya. Nah, kita bisa mengasumsikan seperti ini. The Chinese rule for the solution states, suppose there are 20 acres of good land and 80 of bad land. Jadi pertama diasumsikan bahwa jawabannya adalah 20 sama 80 karena total jumlahnya kan 100. Terus yang kedua diasumsikan lagi jumlahnya adalah 10 sama 90. Jadi ada dua asumsi di sini, asumsi di jawaban. Ternyata saat kita pilih X-nya itu sama dengan 20 dan Y-nya sama dengan 80, maka then the surplus is ini. Nah, surplus kelebihan 1714/2/7. If there are, kalau 10 sama 90 tadi, maka kurang hasilnya seperti ini. Nah, langsung aja ya, saya nanti bisa dicek hasil kalkulasinya. The solution procedure as explained by the Chinese author is then multiply. Lalu untuk mendapatkan solusinya kita kalikan. Tadi kan asumsinya kan 20 ya. 20 itu kita kalikan dengan 571/3/7. Dibalik ya. 20 kali yang ini dan 10 kali yang ini tadi. 1700. Jadi dibalik hasilnya. Finally, divide this sum by hasilnya tadi dibagi dengan jumlah dari kelebihan sama kekurangannya tadi. Nah, the results, jadi hasilnya tadi kan dikalikan dibalik, terus habis itu dibagi dengan jumlah ini sama ini. Jadi kalau kita mungkin bisa tuliskan ya, jadi 20 dikali 571/3/7 ditambah 10 dikali berapa? 1714/2/7 dibagi dengan 571/3/7 ditambah 1714/2/7. Nah, maka ketemu nanti hasilnya adalah 12,5 di sini.
is the amount of good land. Nah, ini adalah is the amount of good land. The amount of bad land is 87 1/2 is then easily found. Jadi karena tadi yang kita jadikan patokan itu kan yang X ya, maka X ini, ini adalah hasil ini adalah untuk mencari X. X nya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah metode yang digunakan oleh Cina kuno untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ya di sini ya, yaitu dengan menggunakan metode double false position. Dan yang terakhir, ini adalah metode Chinese Gaussian elimination. Bagaimana Chinese Gaussian elimination ini? Mungkin kita sambung di pertemuan selanjutnya saja ya. Mungkin di kali ini kita hanya membahas tentang false position sama double false position. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.